perkenalkan nama saya Ayu Anjani, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Fisika. Pada video ini saya akan menampilkan hasil rangkaian yang telah saya buat tentang listrik DC, yaitu KVL, Kirchhoff Voltage Law, menggunakan web Tinkercad. Contoh penerapan dari KVL ada dua. Yang pertama yaitu lampu tidur otomatis, dan yang kedua alarm waker. Pada rangkaian lampu tidur otomatis ini merupakan salah satu contoh dari KVL. Nah, KVL ini adalah hukum kedua Kirchhoff yang berkaitan dengan konservasi energi di sekitar jalur rangkaian tertutup. Bisa dikatakan juga sebagai konsep pembagi tegangan yang rangkaiannya itu seri. Nah, untuk komponen pada lampu tidur dan alarm waker ini tidak jauh berbeda. Hanya yang membedakan adalah kalau di lampu tidur otomatis ada dua resistor ini, dan di jam waker atau alarm ini hanya menggunakan satu resistor saja. Dan di lampu tidur ini ada lampu LED atau LED. Ini ada piezo yang digunakan sebagai speaker. Nah, untuk rangkaian pertama ini lampu tidur otomatis, ada ini transistor NPN. Nah, transistor NPN ini mengalirkan arus negatif dari emitor menuju ke kolektor. Nah, emitor itu yang ini, yang di tengah base atau basis, terus yang di sini kolektor. Nah, emitor ini berperan sebagai input dan kolektor berperan sebagai output apabila transistor tersebut diberikan arus positif pada basisnya. Jadi ketika ada arus positif yang masuk kepada base atau basisnya, maka emitor akan berperan sebagai inputnya dan kolektor berperan sebagai output. Lalu di sini ada dua buah resistor. Resistor ini disebut juga sebagai hambatan, merupakan komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Nah, saya menggunakan resistensi pada rangkaian ini 10 kilo ohm. Masing-masing dari resistor ini menggunakan 10 kilo ohm. Lalu selanjutnya ini ada LED. Nah, LED ini singkatan dari Light Emitting Diode. Nah, memiliki fungsi utama dalam dunia elektronika sebagai indikator atau sinyal indikator, atau sebagai lampu indikator lah. Nah, ini di bawahnya ada LDR. LDR ini singkatan dari Light Dependent Resistor. Nah, fungsi dari LDR ini adalah untuk menghantarkan arus listrik jika menerima sejumlah intensitas cahaya dalam kondisi terang dan menghambat arus listrik dalam kondisi gelap. Jadi bisa dikatakan sebagai sensor cahaya. Jadi ketika kondisi terang, nah dia itu akan menghantarkan arus listrik dan menerima sejumlah intensitas cahaya. Dan ketika kondisi gelap, dia akan menghambat arus listrik. Seperti itu. Dan yang ini adalah baterai 9 volt. Baterai ini berfungsi sebagai sumber tegangan. Nah, setiap komponen ini dirangkai dan dihubungkan. Nah, untuk kolektor itu dihubungkan ke resistor, ke salah satu kaki resistor, lalu dihubungkan
kutub positif dari baterai. Nah, ini tuh sebenarnya nyambung gitu ya, kayak paralel gitu. Terus yang base ini disambungkan ke kaki salah satunya lagi. Nah, dihubungkan ke kaki LDR. Setelah itu, kalau yang resistor yang paling atas ini dihubungkan ke kaki emitor, lalu dihubungkan lagi ke lead. Nah, si kaki resistor yang satu ini dihubungkan ke kutub negatif dari baterai, sehingga semua rangkaian ini bisa menghasilkan lampu. Kita klik ini start simulation ya, klik start simulation. Nah, ditunggu dulu sebentar. Nah, sudah. Nah, kita klik ini yang LDR ini. Nah, ini adalah icon ini merupakan untuk mengukur apakah yang dirangkai kita itu berhasil atau tidak. Nah, kita buktikan ini dalam keadaan gelap. Nah, kita tarik ke keadaan terang. Nah, bisa dilihat ya bahwa lampu leadnya itu berubah menjadi redup. Nah, kalau di kemalam lagi, nah lampunya akan menyala. Jadi bisa disimpulkan bahwa rangkaian ini bekerja dengan baik, bahwa lampu tidur itu otomatis ketika keadaan gelap akan menyala, dan ketika keadaan siang atau pagi itu lampunya akan mati. Kita stop simulation lagi. Nah, pada rangkaian yang kedua, ini merupakan rangkaian dari alarm maker. Sama dari komponennya itu sama. Yang membedakan tadi dari awal sudah dikatakan bahwa resistornya yang dipakai itu cuma satu, dan posisi LDR dan resistornya dibalik gitu, dan ditambah komponen ini tuh piezo itu diganti kayak buat speaker gitu, buat sumber bunyinya. Nah, ini tuh sama ya kayak yang lampu tidur otomatis. Yang kolektor kalau yang kolektor itu disambungkannya ke LDR. Nah, terus dari LDR disambungkan ke kutub positif baterai. Nah, dari LDR yang kakinya satu lagi dihubungkan ke resistor. Nah, dari resistor yang ini dihubungkan kembali ke kutub negatif dari baterai. Nah, dari base ini kan dihubungkan lagi ke resistor. Jadi antara base, resistor dan LDR itu nyambung. Setelah itu resistor ini kan disambungkan kembali ke kutub negatif dari baterai. Nah, untuk kaki emitor ini dihubungkan ke kaki positif dari piezo. Lalu yang negatifnya ini dihubungkan ke kutub negatif dari baterai, sehingga semuanya ini menjadi rangkaian seri. Kita start simulation lagi, apakah berhasil atau tidak. Nah, kita tekan lagi LDR-nya. Kan kalau alarm itu kebalikan ya, kalau misalnya malam itu ya nggak bunyi, tapi kalau misalnya pagi hari itu bunyi. Nah, kan ini dalam kondisi malam hari misalnya, ini dalam kondisi malam hari dan ini dalam kondisi siang hari atau pagi hari. Kita geser. Nah, kalau pagi hari alarmnya akan berbunyi, dan kalau misalnya ke malam hari
rangkaian yang kita rangkai ini ternyata berhasil. Kita stop simulation. Nah, jika kabel dari penghubungnya tidak sesuai dan tidak benar dihubungkannya, maka itu bisa menjadi faktor kegagalan dalam simulasi ini. Misalnya seperti ini. Nah, di sini tuh kan tadi tuh ada kabel penghubungnya ya, yang kabel negatif yang hitam. Tapi kita hilangkan tadi. Terus udah gitu kita start simulation lagi, apakah LED ini berhasil atau tidak nyala. Kita lihat. Nah, kita tarik ke sini. Ternyata mau pagi atau malam ini lampunya menyala karena tadi faktornya tidak ada kabel yang terhubung ke negatif, ke baterai negatifnya, jadi gak bisa nyala atau error kayak gitu. Nah, segitu aja pemaparan dari aku, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata, dan bila ada kekurangan mohon maaf sekali karena aku juga masih dalam proses pembelajaran. Jadi semoga aja ini bisa memberikan pengetahuan baru buat kalian yang baca yang nonton. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.